Tips mudah memilih dan merawat tanaman. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yang pertama ya, kita melihat tanaman itu bisa indah ya. Jadi hati kita senang dan sebagainya. Kedua, itu tanaman itu kan menghasilkan O2. Sedangkan kita setiap saat setiap detik meresap O2. Jadi itu fungsi yang sangat berguna sekali untuk tanaman. Jadi kalau rumahnya banyak tanaman, wah kita sangat segar. Assalamualaikum teman-teman. Siang ini saya janjian dengan sahabat saya atau yang sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri, Eyang Win, untuk ketemuan di nursery-nya, Nursery Wins Culture. Jadi di Bilangan Pondok Cabe. Eyang Win itu adalah ketua Koperasi Mitra Manunggal atau dengan Kemima, yang sekretariatnya itu di Wins Culture itu di Pondok Cabe. Koperasinya itu bergerak di bidang tanaman hortikultura. Dan Pak Win atau Eyang Win ini juga adalah ketua Insan Koperasi Mandiri dan Manajemen Kota Tangerang Selatan, di mana saya menjadi salah satu anggotanya. Jadi alhamdulillah hari ini saya berkesempatan mendapatkan waktu beliau. Saya mau menjenguk nursery-nya, saya mau tanya-tanya nih tipsnya membeli tanaman yang sehat, yang bagus, supaya kita sebagai konsumen bisa mengerti cara memilihnya dan juga bagaimana merawatnya. Jadi jangan cuma bisa membeli tapi juga bisa merawatnya, karena kadang-kadang kan kita, termasuk saya ya, suka beli tanaman, waktu belinya bagus, begitu kita bawa pulang yuk sampai rumah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Win, sama Eyang Win, gimana cara membeli tanaman, bagaimana cara merawat tanamannya, dan bagaimana nih menjaga mood saya dan teman-teman yang baru cinta tanaman dadakan ini terjaga sampai akhir gitu ya. Oke, sebentar lagi sampai. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di lokasi Wins Culture. Lokasinya persis di Jalan Cabe 2 atau Jalan Talas Raya, depan penerbat Pondok Cabe Ilir, Bukit Cirende. Jadi sebelah kanan kita ini adalah tembok penerbat di Pondok Cabe. Di sini ada tulisannya ya teman-teman. Kios ini sebagai sarana untuk menimba ilmu bagaimana cara budidaya tanaman, baik tanaman buah maupun tanaman hias dan toga, serta menyediakan sarana dan prasarananya. Oke, kita masuk. Di pintu gerbang ini kita disambut oleh tanaman karet kebo. Ada karet kebo hijau dan ada karet kebo variegata. Ada anggrek bulan. Di sini juga ada, kita lihat, aneka alokasia. Cantik-cantik. Ada juga philodendron jari dan lain-lain ya. Ada suplir, ada aglonema dona Carmen dan lain-lain. Di sini juga kita lihat ada tanaman puring kura yang dulu pernah hits, mahal harganya ya. Ini ada anggrek lagi, wah cantik banget, berbunga. Sambil menunggu Pak Win datang, saya mau eksplor kebun Wins Culture. Di sini banyak banget ya aneka anthurium, teman-teman silahkan ya, yang deket bisa datang ke sini lihat-lihat koleksinya Pak Win. Dan di sini banyak tanaman monstera ekor naga, karena Pak Win membibit sendiri tanaman ini. Nanti kita akan lihat bibitnya ya, banyak banget. Ini selain tanaman hias, di sini juga ada tanaman buah. Kita lihat ini ada pelanggan Pak Win yang lagi cari tanaman buah kelihatannya ya. Seperti ini tampak depan Wins Culture, begitu cantik, apik, tertata rapi. Ada tanaman sikas dan tanaman lidah mertua atau sansevieria. Di atas itu ada spanduk dengan tulisan kios tanaman ini memberikan pelayanan yang terbaik dan menyediakan konsultasi budidaya tanaman hortikultura secara gratis alias cuma-cuma, dan menyediakan sarana dan prasarananya. Ini kios untuk penyediaan sarana dan prasarana. Dan di sini juga ada beras Incopman, beras, gula, dan alat-alat kebersihan. Luar biasa kerjasama antara Kemima dan Incopman ada di sini teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya sedang ada di Kemima, Mitra Manunggal Pondok Cabe. Koperasi ini bergerak
di bidang tanaman hortikultura. Bersama saya hadir Eyang Winardi. Ini saya biasa panggil Eyang ya, karena seperti orang tua saya sendiri. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Eyang, boleh tanya-tanya. Salam hijau, salam hijau, semangat hijau. Ini Eyang, kita mau tanya-tanya sedikit, boleh ya Eyang? Boleh, boleh. Jadi Kemima ini sudah berdiri sejak kapan ya? Berdiri Kemima ini, Koperasi Kemima ini 2012. 2012, ya, udah lama juga ya berarti ya. Terus ininya apa, nurserinya? Nurserinya itu sebelumnya itu. Oh, jadi sebelum ada koperasi sudah ada nurseri ya. Wins Kultura ini ya. Subhanallah. Dan kita sedang ada di Wins Kultura di sini, teman-teman bisa di kebunnya Pak Win. Ini banyak tanaman hias yang sekarang sedang digandrungi oleh emak-emak, dan mudah-mudahan cinta tanaman itu tidak hanya musiman ya, tapi sampai selanjutnya. Ya, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sambil lihat tanamannya ya. Ayo, ini udah rimbun banget nih yang. Begonianya ini begonia yang paling murah ini. Ini ada kembangnya ya dia? Ada namanya. Oke. Kemarin yang udah kembang itu biasanya cepat laku. Ini apa namanya? Begonia apa nih? Nih kembangnya ada nih. Ya. Berapa nih yang? Ini sih hanya sekitar 25 sampai 40. Murah banget, 25.000 udah rimbun sampai 40.000. Oh, aduh. Terus ini juga sama ya jenisnya ya. Terus ini giant? Gede nih. Ini gede, ini paling hanya 100.000 giant sebesar ini guys. Ya. Wah, ini kita kemari. Ini ada alokasia, ada alokasia Amazon. Ya benar ya? Ya. Oke. Wah, nih ada alokasia Amazon, ada alokasia yang lainnya saya kurang hafal ini. Kalau kayak gini berapa yang? 2 daun ya? 3 ya? Ya, 3 daun itu sekitar udah 200.000. Nah di belakang ini? Belakang itu beda lagi nih? Ya. Oke. Beda jenis ya? 125. Lebih murah? Ya. Dari yang ini? Ya. Serius? Iya. Oh, jadi ini lebih mahal ya? Ya. Wah, ini teman-teman yang punya Amazon seperti ini dirawat ya. Terus ada lagi, ini beneran nih. Wah, ini ada anggrek cantik banget, Masya Allah. Ini berapa yang? Anggrek bulan? 60.000. Ini mau ya? Cakep banget. Oh iya Allah, ini kirain plastik, ternyata beneran guys. Wah, bagus banget anggrek bulan. Ini kita bisa lihat nih, ada Scandapsus di sini, udah rimbun. Ini berapa nih yang? 150. Udah rimbun banget, tinggal taruh. Wah, ini medianya pakai lumut ya yang? Oh, nah ini yang kita bingung nih kadang-kadang. Untuk menjaga keasaman biar nggak terlalu kering pakai lumut. Ini batik 200. Ada nggak tanaman yang dulunya harganya mahal terus turun gitu, terjun? Anturium. Ini memang beberapa jenis itu di belakang juga banyak ya. Ini pembibitannya di sini semua? Iya, itu ada. Oh iya. Sekarang kita potong-potong. Tempat pembibitannya ya untuk Monstera Dragon, ekor naga. Seperti ini teman-teman. Itu ada jeruk apa itu? Ini daun kelor juga ada di sini banyak guys. Duren, Mosangking. Ya. Sangking ada di sini juga, silakan. Berapa tuh yang 2 meter ya ada tingginya? Ada 2 meter. Kakinya? Kaki ada yang 5, ada yang 3. Angle. Harganya berapa yang? Harganya sekitar 1 juta. Jadi Monstera durian Mosangking kaki 3, kaki 5, 2 meter, harganya 1 juta aja. Keren. Ini punya 3 loh di rumah. Oh ya. Kita kedatangan Pak Subari Martadinata, tokoh masyarakat sekaligus pemerhati lingkungan. Hari ini bagaimana kita bisa berbuat, tangan kita kotor, bukan hanya cita-cita, bukan hanya ngomong, just do it. Yes. Dan saya berharap ini memang menjadi satu lingkungan yang ramah, juga sebagai penyerapan air di wilayah. Pelan-pelan kita bangun, bisa menjadi taman konservatif, bisa taman edukasi, bisa buat olahraga juga, yang jelas buat masyarakat sekitarnya dan lainnya. Kalau bisa menjadi ajang kreativitas untuk Kota Tangerang Selatan dan menjadi percontohan untuk kota-kota lainnya. Itu maksudnya Bu. Yang penting kita udah memberikan kontribusi oksigen ya, buat kontribusi udara oksigen ya. Itu number one buat samping
Karena apa? Kita siapapun wali kotanya kita akan bantu, kita mensupport. Di sini Papua ini lahan sudah lama sekali dari dulu. Ini luar biasa, Pak Win mungkin berapa puluh ratusan truk kali. Alhamdulillah saya juga bantu nama 12 truk ini. Iya, ini nguruk bukan hanya begini jadinya. Dari Balongan sama pemerintah Kota Tangerang Selatan, ayo bareng-bareng. Ketika itu manfaat buat masyarakat, kenapa tidak? Kita kelola sama-sama. Ayo bareng-bareng gitu. Siapa bisa apa, siapa bantu apa, Mangga. siapa berbuat apa ya untuk kepentingan bersama. Gitu. Harus bisa. Harus bisa. Terima kasih Pak Subari, mantap. Mantap, maju terus. Maju terus, Tangsel hebat. Ini mau tanya nih tipsnya sih kalau kita mau beli tanaman, Ya. biar tahu tanaman itu bagus, subur, sehat tuh tipsnya seperti apa ya? Baik, jadi kalau kita kan sering ibu-ibu maupun bapak-bapak pecinta tanaman itu biasanya kalau mau beli kan, wah ini bagus, bawa pulang, tapi sampai pulang taunya layu dan sebagainya. Akhirnya terutama yang kita perhatikan pertama, ini tanaman harus kita angkat. Nah, ini menunjukkan bahwa tanaman itu udah lama. Ya, Akarnya udah banyak. akarnya udah banyak. Oke. Ya, kemudian tanaman itu dilihat juga segar, Segar. nggak layu dan sebagainya. Ya. Nah, setelah Ini itu segar ya? Ya, segar sekali kan ini. Nah, kemudian untuk supaya agar tanaman itu bisa bertumbuh subur dan sebagainya, tentunya kita harus mengadakan perawatan, yaitu penyiraman. Penyiraman itu dilakukan setiap hari, boleh 1 kali boleh, 2 kali boleh. Yang penting tidak boleh terlalu banyak. Jadi secukupnya aja. Yang nggak Ya. boleh becek Ya, gitu ya. Semua tanaman seperti itu ya? semua tanaman ya, itu juga medianya itu juga harus kita perhatikan. Sekarang media tidak pakai tanah, tapi sekarang pupuk kandang plus sekam. Nah itu yang Jadi tanah nggak perlu lagi? Nggak perlu lagi, karena itu padat. Bikin gitu. kalau kita siram tanaman itu terus padat. Jadi nggak poros ya? Ya, airnya menang lain sebagainya. Dan setiap tanaman kalau nggak salah yang penyiramannya nggak sama ya. Misalnya kayak aglonema sama tanaman pilo mungkin beda gitu cara penyiramannya. Sebenarnya prinsipnya sama aja. Yang penting tidak boleh terlalu banyak. Oke. Itu prinsipnya. Berarti Jadi kalau tidak secukupnya. terlalu banyak kita nggak harus setiap hari. Ya, Jadi ngelihat medianya misalnya udah kering baru disiram gitu. 2 hari bisa, 2 hari bisa. 1 hari sekali boleh. Terus kalau nyiram itu siram bener-bener sampai dia keluar airnya atau cukup hanya disemprot atau gimana? Nah, penyiraman di sini itu yang paling bagus itu pada sore hari. Sore hari? Nah, secukupnya. Jadi tidak boleh terlalu becek ya, secukupnya aja. Mungkin kalau untuk ukuran ini paling 1,5 gelas sudah cukup. untuk tanaman ini. Jadi nggak usah sampai luber-luber gitu ya? Ya. Kenapa kita lakukan setiap sore? Karena air itu akan benar-benar terserap oleh tanaman itu sendiri. Kalau pagi hilang. Nah, Nguap. kalau pagi kan pagi, nah, siang udah kena sinar matahari, ya Nguap. sama penguapan. Itu yang paling bagus untuk penyiraman untuk segala jenis tanaman, yang paling bagus di sore hari. Berarti saya selama ini salah dong Yang. Selama ini kalau nyiram pagi karena wah dia mau disambut matahari nih takut kering. Saya langsung doping siram gitu. Malah kering ya. Ya, kalau sore hari udah cukup itu pagi tidak akan lanjut. Ini makanya kayak kemarin pagi udah nyiram kok, paginya lagi udah kering lagi karena waktu nyiramnya itu pas panas ya. Ya, penguapannya akan lebih besar. Iya betul. Oke baik, ini banyak ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Tadi udah tahu bagaimana cara memilih tanaman yang baik dan bagaimana cara merawatnya. Insya Allah mudah-mudahan tanaman kita semua di rumah sehat. Dan gimana nih Pak Win caranya supaya kita ini, saya dan teman-teman pecinta tanaman yang karbitan yang baru mulai seneng ketika pandemi tetap seneng gitu sampai nanti sampai seterusnya itu gimana tipsnya Pak? Tipsnya, karena tanaman itu ada beberapa fungsi untuk kehidupan tanaman. Yang pertama ya, kita melihat tanaman itu bisa indah ya. Jadi hati kita senang dan sebagainya. Kedua, itu tanaman itu kan menghasilkan O2. Sedangkan kita setiap saat, setiap detik meresap O2. Jadi itu fungsi yang sangat berguna sekali untuk tanaman. Jadi kalau rumahnya banyak tanaman, wah kita segar. sangat segar dan sebagainya.
Alhamdulillah, seperti itu ya teman-teman. Ini senang banget nih Pak Erwin, terima kasih banyak sudah berbagi hari ini bersama. Saya bersyukur sekali bisa bertemu. Sesungguhnya Eyang ini udah seperti orang tua saya sendiri ya, makanya saya panggilnya Eyang ya, Eyang Winardi. Di Pondok Cabe Nurserinya Wins Kultur. Silakan teman-teman hadir di persis di tembok depan skadron ya, depan pintu gerbang skadron atau tembok perbatasan lapangan terbang ini. Gampang lah carinya, insya Allah nggak akan kesasar-sasar. Ada berapa nurseri di sini Pak? Kalau nurseri yang paling besar di sini, kemudian nanti ada kebun-kebun sebagai pembibit itu ada. Dan rencananya nanti di tempat ini juga kita akan buat jogging track dan juga kafe, taman edukatif dan kafe ya, insya Allah. Jadi teman-teman, kalau nanti kafenya kita udah berdiri, ajak keluarga, ajak anak-anak dan suami istri ke sini. Teman-teman, sahabat bisa bermain ke sini sambil menikmati tanaman, sambil makan, pulang kenyang, senang, dan bawa tanaman. Ya Pak ya? Jadi pulang kenyang, hati senang, bawa tanaman. Nah, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak ya waktunya. Alhamdulillah, sekali lagi silakan nanti saya sampaikan di kolom terakhir deskripsi alamat lengkap daripada nurseri ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam sehat. Salam hijau. Alhamdulillah teman-teman, saya udah selesai ketemu dengan Pak Win. Dan tadi saya dapat hadiah tanaman anggrek bulan, cantik banget. Nanti saya kasih lihat ya, ada di belakang. Susah, saya nggak nyampe ngambilnya. Aduh, seneng banget anggrek bulan warna putih, Masya Allah. Katanya anggrek bulan ini adalah tanaman yang agak lama ya berbunganya, itu sekitar 8 bulan baru berbunga, tapi setelah berbunga bisa 2 bulan layu. Jadi 2 bulan ya, lumayan lah, seimbang nungguin keluarnya sama lamanya dia. Untuk teman-teman sekalian yang ada di wilayah Pamulang maupun di daerah Pondok Cabe dan sekitarnya, silakan hadir datang berkunjung ke Wins Kultur. Di sini alamatnya Jalan Cabe 2. Alhamdulillah nih sudah sampai rumah dan aku dapat oleh-oleh hadiah anggrek bulan. Cantik kan? Bagus banget dari Eyang Win dan aglonema apa ini? Snow. Terima kasih banyak ya. Semoga tambah berkah rezekinya dan tambah sukses usahanya. Salam hijau.